Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar kata filsafat? Tentu jawabannya beragam. Ada yang pernah atau tak asing lagi dengan kata filsafat. Kata itu begitu familiar. Tapi ada juga yang belum pernah mendengarnya. Atau ketika mendengar kata itu, kata filsafat, agak menakutkan. Kenapa ketika mendengar kata filsafat ada orang yang merasa menakutkan, merasa asing dengan kata tersebut? Bisa saja ketika ia mendapat informasi awal dengan kata filsafat, informasi awal yang salah terhadap filsafat, misalnya jangan belajar filsafat karena ketika kamu belajar filsafat kamu akan gila, kamu akan stres. Itu informasi yang awal yang ia dapat ketika mendengar kata filsafat. Selanjutnya, informasi awal yang salah itu terkait dengan jangan belajar filsafat. Kamu ketika belajar filsafat dan tak sanggup, maka kamu akan berpindah keyakinan. Misalnya ketika kamu memeluk agama tertentu dan belajar filsafat, kamu akan berpindah keyakinan. Atau ketika misalnya belajar filsafat, informasi-informasi yang salah itu, kamu akan menjadi ateis atau tidak mengaku adanya agama, tidak mengaku adanya Tuhan. Informasi-informasi yang salah itu membuat orang antipati dan tak mau mengenal dan belajar filsafat. Atau hal lain, informasi yang salah mengapa orang tak mau belajar filsafat. Mereka menganggap hal filsafat atau filsuf itu adalah orang yang selalu berkutat dengan menyendiri, tidak mau mementingkan orang lain. Maka anggapan awal terhadap filsafat, misalnya jangan belajar filsafat, kamu akan menjadi gila. Jangan belajar filsafat, kamu akan berpindah keyakinan atau tidak mengakui agama dan Tuhan. Atau jangan filsafat, kalau kamu belajar filsafat, kamu akan menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, tak mau lagi mementingkan orang lain. Itu adalah hal-hal informasi yang salah, informasi yang awal mereka terima terhadap filsafat, yang itu adalah hal yang salah. Rekan-rekan sekalian, sesungguhnya hidup itu adalah berfilsafat. Pernahkah kita mengajukan pertanyaan atau berpikir misalnya, kenapa itu bisa begini? Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Ya. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kita berargumen,
ingin mencari sesuatu, sebab dan musababnya, ingin memecahkan sesuatu. Ya, itu secara sederhana sesungguhnya kita adalah berfilsafat. Baik rekan-rekan, ya. Kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Apa salahnya kita mengenal dan belajar tentang filsafat? Kita mengenal dan belajar filsafat. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sesungguhnya kita belajar filsafat. Baik, filsafat itu dianggap disebut juga sebagai induk dari atau ilmu pengetahuan. Secara etimologi, istilah filsafat itu filosofia atau filosofis, dari bahasa Yunani. Philo berarti cinta, lalu sophia berarti pengetahuan, kebijaksanaan. Jadi filsafat itu dapat diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Baik, dalam filsafat umum, konsep dasar filsafat itu terdiri atas 3 unsur kata. Pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Menurut Profesor Dr. Hadarah MAG, guru besar tasawuf dari IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Beliau mengartikan ontologi secara terminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang substansi hakikat manusia. Ilmu yang mempelajari tentang substansi objek sesuatu. Ilmu yang mempelajari tentang substansi objek sesuatu. Dalam arti ini adalah ilmu yang mempelajari tentang substansi atau hakikat suatu objek, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Sementara itu, secara epistemologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode mengetahui sesuatu atau segala objek, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang manfaat atau nilai segala sesuatu. Sesuatu ini ada terkait dengan manusia, alam, Tuhan. Saya ulangi kembali bahwa konsep dasar filsafat itu ada 3 kata. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi adalah didefinisikan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang substansi hakikat manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode mengetahui sesuatu atau segala objek,
manusia, alam, dan Tuhan. Dan selanjutnya, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manfaat, nilai segala sesuatu. Sesuatu itu terkait dengan manusia, alam, dan Tuhan. Baik, dalam kesempatan ini kita juga mengungkapkan atau berbicara tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan, sebelum kita masuk ke filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan merupakan pemikiran yang mendalam, merupakan pemikiran yang mendalam, yang sistematis tentang masalah pendidikan. Nah, tadi filsafat pendidikan, lalu kita coba perluas atau tambah lagi satu kata, filsafat pendidikan Islam. Apalagi tentang itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam yaitu pengetahuan yang membahas segala persoalan kependidikan, yang membahas persoalan kependidikan yang bersumber pada ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pengetahuan yang membahas segala persoalan kependidikan, segala persoalan kependidikan yang bersumber pada ajaran Islam. Bersumber pada ajaran Islam. Lalu saya garis bawahi bersumber pada ajaran Islam. Itu filsafat pendidikan Islam. Sumbernya adalah, sumber utamanya adalah tentu ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Itu menjadi sumber utamanya. Tentu ada sumber-sumber lain, tapi berdasarkan pada ajaran Islam. Saya tekankan kembali lagi, kajian filsafat Islam atau pendidikan Islam tetap bersumber pada Al-Quran, hadis, dan tentu filsafat pendidikan Islam berimplikasi positif terhadap problematika pendidikan umat Islam. Filsafat pendidikan Islam. Rekan-rekan sekalian, manusia itu adalah sesungguhnya makhluk yang paling sempurna. Itulah yang membedakan manusia dengan yang lainnya, dengan binatang, juga dengan malaikat. Ya, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dia paling sempurna? Karena dia dibekali dengan akal. Ya. Manusia itu memiliki kedudukan yang paling tinggi di hadapan Sang Pencipta. Maka apa sebenarnya hakikat kita sebagai manusia? Apa hakikat kita sebagai manusia? Itu merupakan filsafat manusia atau antropologi filsafat, yang merupakan bagian integral, ya, bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat esensi manusia. Sekali lagi, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, kedudukannya paling tinggi. Kenapa seperti itu? Karena dia dibekali oleh akal, oleh Sang Penciptanya. Jadi hakikat kita sebagai manusia
merupakan bagian integral dalam sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat manusia. Rekan-rekan sekalian, era sekarang ini, perkembangan sekarang ini, ya, perkembangan teknologi, perubahan alam, perubahan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Informasi begitu banyak kita dapat, ya, setiap hari informasi kita dapat begitu banyak dari media sosial, dari HP, dari WA misalnya. Setiap hari ada informasi di grup-grup WA kita yang kita dapat, yang kita terima. Tentunya informasi itu harus kita kaji, kita pikirkan, tidak langsung kita share. Kita tidak tahu informasi itu benar atau informasi itu hoax. Sebagai penutup, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hidup itu sebenarnya adalah proses kita untuk terus berpikir, untuk mencapai kesempurnaan itu dilalui dengan proses berpikir, mencermati sesuatu, mengkaji sesuatu. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Manusia itu sesungguhnya sempurna karena diciptakan dengan akal pikiran. Gunakan pikiran kita itu untuk mengkaji sesuatu, untuk mencermati sesuatu, untuk membahas sesuatu. Jadi, sekali lagi, mari kita belajar berfilsafat. Jangan takut untuk belajar berfilsafat. Sekali lagi, silahkan mencoba. Ayo kita warnai kehidupan kita dengan terus belajar, termasuk belajar filsafat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.